wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya, yang selalu setia menonton acara Ngobras bersama sisters dan brothers terkece badai ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami masih bisa diberi kesempatannya untuk mengisi acara Ngobras gitu. Dan kali ini saya masih tetap bersama ya Sis Neng Rai Widi Ilahi ya, partner Ngobras. Ini udah berapa kali ya kita ya Teh? Berapa? 3 ya sama sekarang ya? Iya, 3 kali ngobras bareng. Ya, gimana kabarnya Sis Neng? Alhamdulillah baik banget. Dan jangan lupa bahagia ya. Oh, iya. Karena bahagia itu Sederhana. Bahagia banget dong. Iya. Apalagi kita kan ngobras udah ketiga kalinya nih Teh, dan Iya. bareng lagi gitu. Ya kita sih ngobras kali ini kan memang ya sedikit sharing lah tentang pengalaman kita juga kan. Iya. Terus sedikit ilmu yang kita tahu bisa sharing ke teman-teman semuanya. Iya. Oke, teman-teman semua ya, untuk acara Ngobras kali ini saya angkat tema ya. Kami angkat tema itu apa sih, Neng? Apa ya? Berhijab haruskah untuk umat muslimah? Nah, gitu. Cakep banget, dan memang ini tema khusus ya. Kali ini Iya. tema khusus untuk perempuan. Nah, semoga dari Ngobras kita kali ini ya ada sedikit manfaat. Sedikit manfaat ya. Oke, langsung aja nih saya mau berbincang-bincang dengan Sis Neng Oke. ya. Menurut Sis Neng nih, mengapa sih Islam mengharuskan wanita untuk berhijab? Oke. Seperti yang teman-teman Sister Widya tahu dan sahabat-sahabat yang di rumah tahu, yang sedang menonton Ngobras ini, bahwa seorang perempuan yang sudah balik itu diwajibkan untuk menutup aurat. Karena memang hijab dalam pembahasan kita kali ini kan, berhijab itu kan dalam segi pakaian ya. Karena kalau kita artikan hijab itu kan menutup sebetulnya, penghalang gitu. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas dari sisi berpakaian. Seorang muslimah, seorang perempuan yang memang sudah balik itu diwajibkan untuk menutup auratnya. Nah, dari segi berhijabnya, sebetulnya hijab itu bukan suatu pilihan. Berhijab dalam artian menutup aurat sama berkerudung ini ya. Bukan suatu pilihan, tetapi kewajiban bagi seorang muslimah yang sudah balik. Kewajibannya. Karena ini sih memang kewajibannya itu bukan secara mutlak harus 24 jam harus menutup semuanya, tidak. Tetapi ketika kita keluar rumah atau misalkan di rumah ada yang memang bukan mahram kita, terus misalkan ada yang tetangga atau teman kita berkunjung ke rumah kita, main gitu, silaturahmi, itu ada kewajiban di situ gitu. Cuman kalau misalkan di luar waktu itu ya kita tidur ya dilepas juga nggak jadi masalah gitu. Yang memang diwajibkan ini kan ketika kita menutup aurat itu dari yang bukan mahram kita, seperti itu. Apalagi kita kalau udah keluar rumah. Nah, dijelaskan juga di surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman yang artinya bahwa wahai Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan anak-anak perempuanmu dan anak-anak perempuan kaum mukmin. Nah, hendaknya mereka mengeluarkan hijabnya atau menutup auratnya gitu, karena itu salah satu yang bisa mengenali kita sebagai seorang muslimah, terus yang bisa menjaga kita juga, karena Allah itu yang maha pengasih dan maha penyayang. Maksudnya itu terjemahan secara umumnya lah seperti itu. Cuman kalau kita pahami lagi, kenapa di situ diartikan untuk menjaga kita, untuk mengenali kita sebagai seorang muslimah, karena itu identitas kita sebagai seorang muslimah, betul nggak Teh? Betul. Yang kedua, kenapa dikatakan juga
untuk bisa menjaga diri kita. Kita bisa bedakan ketika kita lewat dari sekerumunan orang, mau perempuan atau laki-laki, khususnya laki-laki ya. Ketika kita tidak memakai hijab atau tidak menutup aurat kita, ketimbang kita lewat dengan menutup aurat kita, pasti pandangan mereka juga berbeda sama kita gitu. Dan itu ketika misalkan laki-laki, misalkan ini, ya mungkin teman-teman juga pernah merasakan kalau misalkan kita lewat atau melihat orang yang belum bisa menutup auratnya, lewat di kerumunan banyak orang yang seperti itu, pasti digoda atau dipanggil namanya neng kan, kayak gitu. Pasti kan gitu. Neng yang mana? Saya juga namanya neng gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini kita bisa bedakan lah, dan sebetulnya memang betul. Jadi hal-hal yang seperti itu bukan laki-laki yang salah ketika laki-laki itu memanggil kita lah, atau bahasa kasarnya menggoda seorang perempuan yang memang belum bisa menjaga auratnya atau menutup auratnya, seperti itu. Karena sekali lagi diwajibkannya itu ketika kita keluar rumah atau di dalam rumah itu ketika kita bertemu dengan orang yang non muhrim. Itu yang sedikit yang mengenai pembahasan yang ini ya Teh. Nah, terkait berhijab nih, kan dalam Islam kan pasti ada tata caranya gitu, syariatnya dalam berhijab. Nah, kalau menurut Sis Neng itu cara memakai hijab yang benar itu seperti apa sih? Sebetulnya sih kalau cara memakai hijab yang benar itu kan berbagai versi, tetapi kita kembali lagi pada aturan Islam, memakai hijab dengan yang syar'i. Banyak orang menyalah artikan bahwa syar'i itu harus menutup semuanya, itu enggak. Enggak ya. Memang enggak. Maksudnya syar'i itu dalam hal apa dulu gitu loh. Syar'i itu ada batasannya juga. Tidak bahwa menutup berhijab seorang muslimah itu harus syar'i. Syar'i itu tidak diartikan seluruh badan kita itu ditutup. Enggak juga, karena ada beberapa orang yang menyalahartikan seperti itu kan. Nah, ada juga yang memang malah oh ya udahlah, ibaratnya gini Teh, kita memakai hijab, style hijab Teh Widya kayak gitu, style hijab saya seperti ini, style hijab yang lain juga ada yang mungkin memakai niqab, itu suatu kesunahan, tetapi tidak menjadi suatu keharusan kita itu harus menutup semuanya gitu. Yang terpenting kita menutup aurat gitu. Salah satunya contohnya kita memakai ciput. Karena kan kembali lagi berhijab itu ya menutup aurat kita. Kalau kita walaupun berhijab tapi si rambut kemana-mana percuma juga ya. Percuma juga. Jadi kalau dari kita jauh kemana-mana juga sama saja gitu. Mungkin itu salah satu style zaman sekarang ya. Apalagi kan kita lihat juga nih misalkan di sosmed gitu, banyak anak-anak yang memang sudah menggunakan hijab, tetapi memang masih mengikuti tren gitu ya. Yang cuman kita nggak bisa menyalahkan itu salah, itu enggak. Mungkin orang itu memang harus berproses dulu gitu. Ada juga yang belum paham gitu kan. Cuman yang menjadi bukan landasan sih, tapi menjadi pegangan kita semua bahwa memang menutup aurat kita, menutup rambut kita gitu, salah satunya untuk berkerudung ini gitu. Nah, berkerudung itu kan ada ciput, kita udah, manusia itu akalnya Masya Allah ya, Allah itu udah nyiptain akal untuk manusia tuh luar biasa sampai nyiptain ciput. Tahu kan ciput nih, ciput ya, ciput, terus kerudung yang memang serba modelnya itu loh kayak gini gitu ya, itu maksudnya menyesuaikan gitu menyesuaikan zaman sekarang gitu. Enggak seluruhnya kita pakai yang instan kok, enggak kok gitu. Pakai kayak gini aja itu udah syar'i. Menutup aurat gitu. Terus kan mau digimanain pun terserah, yang penting gitu, dadanya misalkan ada yang suka juga kan memakai kerudungnya kayak instan gitu ya, yang ukuran S, ya kan ada kan nah, cuman tergantung kembali lagi kitanya itu umurnya
segimana sih misalkan udah kayak gini masa mau pakai kerudung instan yang es gitu kan, maksudnya kan menyesuaikan juga pada seumuran kitanya juga. Jadi bolehlah hak-hak siapapun memakai kerudung instan yang jeblosan gitu ya kalau bahasa kitanya, terus yang segi 4 itu nggak apa-apa, nggak jadi yang terpenting masalah. Kan memang harus menutup auratnya itu gitu. Iya. Mantul banget nih. Iya. Bersama Ustazah Sisneng. Ini jadi gimana? Sharing karena kan teman-teman kita kan juga ada yang santri ya Teh ya. Iya. Santri, terus ada juga yang memang sudah bekerja, ada yang sudah apa ya namanya? Ya sudah rumah tangga yang memang sebetulnya memang udah ada apa ya? Bukan keinginan lagi lah. Harus ada kesadaran bahwa kita harus menutup aurat. Iya. Mantul banget nih. Oke nih, selanjutnya saya pengen tanya ke Sisneng Raya. Apa tuh? Ini kan tren terbaru masa kini kan para wanita itu semakin banyak ya yang menggunakan jilbab. Kayaknya hampir semuanya ya. Iya sih. Kalau kita lihat di Instagram tuh, masya Allah, cantik loh pakai hijab itu. Nah kan memang apa namanya? Terus anak zaman sekarang kan bisa ya, bisa gitu loh. Nah, selain untuk memenuhi kewajiban di wanita bagi seorang muslim ya, namun juga bermanfaat bagi hal lain, misalkan kecantikan, kecantikan dan betul. Kesehatan juga. Kalau kecantikan kan memang kita ambil contoh, misalkan perempuan menggunakan hijab ya, keluar misalkan inner beauty-nya gitu dari segi kecantikan ya. Nah dari segi kesehatan nih. Kalau yang saya tahu itu manfaat ya berhijab itu bisa ngelindungin kulit kita juga dari paparan sinar matahari ya. Karena memang perempuan itu kulitnya itu lebih tipis ketimbang laki-laki. Gitu. Dan mudah rentan sekali, namanya itu kanker kulit gitu loh. Betul. Dan memang itu dibutuhkan sekali gitu, bermanfaat sekali gitu loh. Bermanfaat sangat. Dan yang kedua yang saya tahu nih ya, kita sharing aja kita gitu sharing loh. ya. Bisa nih apa namanya melindungi rambut kita gitu loh, agar tidak rusak. Nah, itu kan yang saya tahu nih ya. Kalau menurut Sisneng itu apa saja sih manfaat gitu ya? Manfaat namanya apa tadi? Berhijab itu manfaat. Dari segi kesehatan ya. Dari segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan sih ya salah satunya yang memang sudah dipaparkan oleh Teh Widya gitu. Cuman kita kan perempuan punya jenis kulit yang berbeda ya. Kita punya warna kulit yang berbeda. Ada yang putih natural, ada yang memang seperti kita gitu loh ya. Seperti kita. Sawo matang gitu. Iya, sawo matang maksudnya. Cuman kalau misalkan memang yang sensitif, memang ketika sudah terkena paparan sinar ultravioletnya itu, kadang kan sering memerah atau sampai ada yang mungkin betul-betul sensitif itu ya mengelupas, ada yang seperti itu dan menyebabkan kanker kulit ya, infeksi. Nah, dengan cara kita menutup bagian badan kita itu sangat bermanfaat banget, sangat bermanfaat gitu loh. Setidaknya kalaupun misalkan tangan kita masih terbuka, setidaknya bagian yang lain itu enggak gitu. Terus yang kedua itu memang betul yang Teh Widya sampaikan, rambut itu kan kalau kita nggak pakai hijab, kalau kita nggak nutup aja, kalau kita nggak nutup nih, kita ke pasar, kita ngampus, kita hangout sama teman-teman kita gitu loh. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki di jalanan gitu ya untuk hangoutnya. Terkena debu juga. Terkena polusi, hal yang seperti itu ya, banyak ketombe, banyak ini ya. Sampai sekarang nih, bahkan ada merek sampo lah ya, merek sampo yang memang kita sudah buat khusus untuk orang yang berhijab, sampai segitunya, sampai brand-brand ternama di Indonesia itu sampai mengeluarkan produk sampo yang memang khusus untuk orang-orang yang berhijab gitu, sampai segitunya, sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Dan juga tentunya itu untuk melindungi diri kita juga, terus membuat hati kita sejuk, tenang, pasti. Gitu. Gitu sih. Gitu ya. Selebihnya memang banyak manfaatnya itu sesuai yang sudah dipaparkan tadi gitu. Iya. Oke.
bermanfaat sekali ya. Bermanfaat. Insyaallah. Oke, selanjutnya nih Sisnya, saya pengen nanya nih ke Sisnya. Menanggapi wanita kan ada ya, walaupun memang sudah banyak mayoritas ya warga Indonesia kan yang Muslim gitu, dan banyak pula yang sudah berhijab. Tapi memang tak banyak, maksudnya memang ada banyak pula gitu, ada banyak pula muslimah yang maksudnya tuh wanita yang belum berhijab lah bahasanya tuh, dan ada alasan tertentu mereka tidak menggunakan hijab gitu, sanggahan halus gitulah. Nah, saya pengen ini aja sih, apa sih mungkin pendapat dari Sis Nengrai gitulah, dari alasan-alasan wanita tidak menggunakan hijab gitu. Yang pertama nih, ada yang bilang katanya kalau pakai hijab nih nanti nggak ada yang mau sama aku. Oh my God. Sampai segitunya. Terlalu ya. Ucapinnya sambil merasa gimana? Iya ya. Insyaallah ya. Menurutnya pendapatnya gimana itu? Gini, itu kan salah satu ya Teh. Salah satu yang memang menjadi alasan wanita muslimah itu belum berhijab lah. Kita ibaratkan belum berhijab, bukan tidak berhijab gitu ya, karena suatu saat nanti Allah itu pasti ngasih hidayah lah sama orang-orang tersebut. Cuman gini, sahabat-sahabat semua, bukan maksud kami ini menggurui atau ngasih tahu atau apa gitu. Kita sekedar sharing pengalaman kita gitu. Banyak sih, bukan hanya itu loh Teh, di di Instagram saya juga ada yang DM. Ya udahlah Teh, yang penting hatinya baik kan gitu ya. Oke, kalau kita berpikir yang penting hatinya baik, maksudnya ya berhijabnya nanti aja lah, yang penting kita baik sama semua orang. Jelas itu salah besar. Kenapa dikatakan salah besar? Ketika kalau misalkan memang kita kenyataannya hatinya baik atau hatinya bersih, yang penting bersihin hati dulu lah, baru hijabin gitu, misalkan baru menutup gitu. Salah besar, jelas. Karena kalau kita betul-betul hatinya baik, hatinya bersih, kita akan patuh sama perintah Allah, yang mana kita wajib untuk menutup aurat kita bagi perempuan yang sudah balik. Gitu. Karena memang menutup aurat kan memang kewajiban. Betul. Gitu ya. Nah, terus ada juga nih ya tadi sebelum kita ngobrol kan ada yang masuk ke DM ya ke Instagram saya. Cuman gini, ada lagi. Yang udah takut gerak. Ada lagi, takut gerak. Seperti itu. Ya udahlah. Katanya takut ketombean gitu. Iya, padahal apa yang kita tadi udah jelasin. Salah satu manfaatnya yaitu mencegah hal yang seperti itu. Melindungi rambut gitu. Melindungi rambut. Sadar juga merasa belum siap, padahal jika yang bilangnya itu belum siap padahal dia sudah akil balik, yang sudah akil balik, jelas itu menurut saya belum pas banget ya jawabannya. karena apa? Ya belum siap, mau sampai kapan nunggu siapnya? Nah, kalau bahasa ini mah ya, kematian juga nggak bakalan nanya kapan siap buat diambilnya gitu ya, bahasa gitu ya. Kita juga belum siap gitu. Tapi kan harus siap. Iya, siap. Memang harus juga siap. Berhijab juga teman-teman. Kita bukan bukan berpikir ya udah belum siap, atuh mati juga kalau misalkan kata Allah dicabut sekarang ya dicabut sekarang. Siap nggak siap udah harus siap kan. Memang gitu. Seperti itu. Nah, cuman kalau berpikirnya memang ya udahlah, namanya juga udahlah nanti aja lah, belum siap mau sampai kapan gitu aja sih. Kalau saya mau sampai kapan siapnya. Sedangkan kalau kita menunggu hidayah itu bukan, Allah itu akan ngasih hidayah sesuai kitanya aja. Gitu. Jadi jangan sampai menjadi alasan. Sedangkan gini, Allah aja udah ngasih apapun yang kita mau. Allah aja gini, teman saya Teh, kenikmatan, kita bicaranya ke hal kenikmatannya. Allah, kita nih kentut misalkan, teman saya ada yang pengen kentut 1 kali dia harus operasi dulu. Karena apa? Karena penyakit. Itu segitunya aja Allah itu udah ngasih apapun sama kita. Kita udah bersyukur loh, kita nggak ada
apa-apa, maksudnya kita masih bisa, tangan kita masih bisa gerak gitu ya, untuk bisa gunain hijab untuk apapun itu. Masa kita dengan hal yang seperti itu kita nggak bisa patuh dengan perintah Allah, gitu aja sih. Iya. Oke, mungkin ada lagi nih Sis Nengra. Ya cuman ini aja sih, curhatan gitu dari mereka yang belum merasa siap dari untuk berhijab gitu. Katanya tuh jilbab itu nggak gaul gitu loh. Nggak gaul, oke. Nggak gaul gitu loh. Oke, kalau kita bilang kenapa hijab itu nggak gaul, kenapa kamu bilang seperti itu, gitu ya kan? Iya. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Sedangkan sekarang aja yang kita bisa lihat di Instagram, iya, endorsement yang masuk itu pasti yang berhijab. Maksudnya gini, kita nggak menyalahartikan kalau hijab itu ya udah niatnya yang penting kita populer, kita apa gitu ya, kita terkenal gitu di Instagram, di media sosial karena kita cantik pakai hijab. Bukan seperti itunya. Kita ngambil sisi positifnya, ya memang seperti itu. Cuman kita kembali ke niat kita untuk berhijab. Iya. Kembali juga kepada perintah Allah. Nah, hal yang seperti itu salah satu manfaat juga kita berhijab juga, yaitu suatu anugerah lah. Oh ya, berarti orang itu percaya ketika kita menggunakan produk orang lain, kita ini bagus nih pakai, kita berhijab nih, ada endorsement yang masuk, kita endorsementnya hijab gitu, kita pakai, itu manfaat loh sebetulnya, manfaat bagi diri kita, manfaat juga bagi yang gitu sih maksudnya. Gimana ya, kalau kita berpikirnya nggak gaul atau nggak modis, nggak, malah sekarang kan makin maju aja, makin gitu, maju loh. Iya, sign gitu baju gitu. Jadi pasmina aja ada pasmina instan gitu, good looking sih sebenarnya mah gitu ya. Enak banget. Gitu ya teman-teman semua. Bangga aku jadi bisa berhijab. Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya. Oke, mungkin nih kebetulan kita kayaknya udah lama banget ya berbicara. Iya, kita nggak kerasa. Oke. Mungkin nih untuk terakhir nih ya, mungkin bisa kasih motivasi lah buat para kaum hawa ladies gitu ya. Mungkin dari Sisning bisa. Oke. Kalau motivasi sih sebetulnya ya kata-kata aja sih gitu lah. Kalau motivasi kita juga masih belajar untuk bagaimana sih menggunakan hijab yang benar, tetapi ingat, kalau berhijab itu kita juga nggak boleh ikut-ikutan sama yang lain. Maksudnya kenapa ikut-ikutan sama yang lain? Kita sekarang lagi tren pakai niqab semua, pada pakai niqab semua. Sekarang trennya kerudung diginiin semua. Jadi jangan sampai mengikuti orang lain. Dalam artian ketika kita berhijab itu mengikuti, tetapi jangan menjadi identitas kita sebagai ya udah harus kayak gini, enggak kok gitu. Utama jangan seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi ikutin jati diri kita aja, identitas kita seperti ini, ya udah seperti ini gitu. Jadi jangan seperti itulah ya gitu. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum berhijab, dicoba dulu aja. Kita keluar rumah pakai hijab, pakai kerudung instan dulu aja, nggak usah kok, nggak perlu digaya-gayain, nggak perlu gitu. Karena jangan jadi patokan utama, yang jadi perintah itu kan bukan dari style berhijabnya, tetapi bagaimana kita cara menutup aurat kita. Gitu aja. Terus yang selanjutnya, teman-teman bukan berhijab itu bukan suatu pilihan. Kita belum siap, nanti aja deh gitu. Ya udahlah, pakai baju yang sopan aja, nggak apa-apa, yang penting bajunya yang sopan, nggak berhijab juga nggak apa-apa gitu. Ingat, menutup aurat itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban gitu. Kita bareng-bareng, kita seorang muslimah, kita bareng-bareng belajar untuk yang menjadi lebih baik lagi gitu. Iya, mungkin itu aja ya, kayaknya ini waktunya udah habis nih. Iya. Nggak kerasa loh. Nggak kerasa. Ya. Oke, sobat semua yang selalu setia menonton acara Ngobras ya. Mungkin kita sudahi dulu ya, gitu. Nanti kita pasti ketemu lagi kok dengan pembahasan yang berbeda. Iya. Tunggu terus kita ya nanti. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak ya. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.